Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairani Putinirda. Di sini saya akan kembali membuat sistem manajemen basis data, dan kali ini saya harus membuat IRD-nya terlebih dahulu. Jadi saya membuatnya dengan menggunakan Microsoft Visio. Jadi di sini saya mengambil dari sebuah penjualan gitu. Jadi di sini saya akan membuat terlebih dahulu antara penjual dengan pembelinya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian di sini saya buat decision-nya atau kayak relasinya gitu loh. Jadi di sini yang pertama saya buat ini adalah penjual. Di sini ada penjual, kemudian di sini ada kurir, kemudian di sini ada pembeli. Jadi di sini penjual itu membutuhkan beberapa field. Yang pertama, sini saya buat untuk penjual ya. Untuk penjual yang pertama, penjual itu membutuhkan nama penjual pastinya. Nama penjual. Nama penjual, kemudian kita copy paste aja. Setelah ada nama penjual, ada alamat ya, alamat si penjual. Kemudian alamat, ada juga daftar pembeli, kemudian ada juga setelah daftar pembeli ada juga daftar barang, kemudian yang terakhir itu ada nomor handphone. Penjual. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita relasikan aja. Kita relasikan ke sini. Tinggal kita relasikan ke sini. Ini kita relasikan ke sini. Ini juga kita relasikan ke sini. Ke penjual. Alamat juga. Oke, seperti ini kira-kira. Jadi penjual di sini membutuhkan 5 field. Kemudian penjual melakukan packing. Jadi di sini saya buat packing. Jadi di dalam packing ini penjual itu membutuhkan beberapa field. Yang pertama itu dia membutuhkan daftar pembelinya. Daftar pembelinya siapa, kita tinggal copy paste aja di sini. Kemudian tinggal diumumkan. Kemudian dia membutuhkan daftar barangnya. Daftar barang apa saja yang dia punya, Kemudian pasti gabungkan. Setelah packing baru masuk ke dalam kurir. Jadi kurir ini membutuhkan field lagi. Jadi di dalam sebelum kita masuk kurir, kita masuk ke pembeli dulu. Jadi si pembeli ini pun harus memiliki field. Jadi field yang pertama itu si pembeli harus memiliki nama tentunya. Nama pembeli, kemudian setelah nama pembeli ada alamat pembeli tentunya. Setelah alamat kita butuh daftar barang yang dibeli. Di sini. Kemudian
Nomor handphone juga perlu. Nomor handphone pembeli. Nomor HP pembeli. Di sini dia membutuhkan 4 file aja. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Ini juga kita hubungkan. Ini kita hubungkan juga. Jadi seperti ini. Nah, sekarang giliran kurir. Kurir itu membutuhkan beberapa file, dan file kurir ini ada daftar pembeli. Seperti yang saya bilang tadi, ada daftar pembeli. Setelah itu, kurir juga membutuhkan nama pembeli tentunya. Nama pembeli. Ambil saja dari sini. Nama pembeli. Kemudian, dan kurir juga sangat membutuhkan nomor handphone. Nomor handphone dia perlu juga. Jadi seperti ini. Oke, jadi dalam kurir ini saya pilih 3 file yang menurut saya sangat penting bagi kurir. Kemudian kurir ini selanjutnya mengirim paketan yang dari si penjual ini kepada si pembeli. Jadi mengirim, dalam proses pengiriman ini yang dibutuhkan dalam mengirim ini seperti tadi, ada alamatnya, ke nama pembeli dan nomor HP pembeli. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya buat ada nama pembeli lagi, kemudian ada nomor HP pembeli, kemudian yang terakhir ada nama pembeli, kemudian alamat pembeli, kemudian alamat pembeli. Jadi mengirimnya itu membutuhkan alamat pembeli. Everything was beautiful, every hour spent together, this within my heart. And when she was sad, I was there. Saya lupa, ini bukan nama pembeli ya, karena dia nama pembeli itu udah ada di daftar pembeli, jadi ini sebenarnya alamat pembeli. Ini alamat pembeli. Pasti aja. Jadi kurir itu membutuhkan alamat pembeli. Soalnya kita sudah ngambil daftar pembeli dari si penjual, dan kita sudah mendapatkan alamat pembeli dan nomor HP pembeli dari si pembeli. Oke, jadi seperti ini kira-kira IRD saya. Seperti ini. Ada beberapa file dan akan ada beberapa record juga nanti saya simpan. Oke, sekarang kita masuk ke CMD-nya. Kemudian CD, send, SQL, host. Baiklah, kita show database. Di sini saya akan membuat database UTS. Jadi di sini saya buat create database UTS seperti ini. Oke, kemudian use UTS. Setelah ini saya ingin membuat tabel penjual, karena tadi mulai dari penjual dulu baru ke kurir kan, baru setelahnya ke pembeli. Jadi saya buat si penjual terlebih dahulu. Jadi saya buat create tabel penjual. Kemudian saya buat itu ada yang pertama tadi kan ada nama tentunya ya kan, nama penjual. Ini saya pakai varchar dan batasnya itu 50.
Kemudian setelah nama penjual, saya buat alamat penjual. Itu pakai varchar juga 50, karena kan alamat biasa panjang. Setelah alamat, saya buat daftar nama barang atau daftar barang dijual. Jadi di sini daftar barang dijual itu sebenarnya barang-barang apa saja yang dijual di toko tersebut gitu. Jadi saya buat 50 juga daftar barang dijualnya. Kemudian daftar pembeli tentunya. Daftar pembeli ini siapa yang beli, kayak toko apa gitu. Kemudian voucher ini juga 50. Selanjutnya ada nomor HP. Di sini nomor HP penjual tentunya. Saya pakai voucher juga dan saya batasi sampai 6. Biasa kan kalau kayak pebisnis gitu pakainya cuma nomor telepon umum ya, bukan kayak berbayar di SMK kita, jadi saya buat 6. Oke, kemudian sudah selesai dan tinggal kita tampilin penjual. Oke, seperti ini. Jadi ada 5 field, kemudian kita isi pakai insert into penjual, kemudian value, kemudian kita isi. Saya di sini mengisinya dengan beberapa nama ya. Yang pertama saya buat kayak nama penjualnya itu saya buat toko aja biar lebih mudah, karena kan nanti dari toko ini bukan dari sini gitu, karena kan penjual nama pembeli. Jadi saya buat sini nama penjualnya itu nama tokonya. Jadi di sini saya buat misalnya Bonita Spray, alamatnya di Jalan Setiabudi misalnya kan, Jalan Setiabudi. Nomor 2 deh. Nomor 2. Kemudian setelah alamat ada daftar barang dijual. Jadi Bonita Spray ini menjual spray dan bed cover. Oke. Spray dan bed cover. Kemudian daftar pembeli. Jadi yang membeli itu adalah misalnya toko amat deh. Toko amat Kisaran. Ini bisa kita buat Setiabudi Jakarta bisa ya. Jakarta. Biar lebih tahu gitu alamatnya itu. Jadi ini yang mau beli itu toko amat Kisaran, daftar pembelinya. Kemudian nomor HP penjualnya ini saya buat 6 digit. Ini oke, Bonita Spray Jalan Setiabudi nomor 2, spray dan bed cover, kemudian toko Kisaran motor. Oke. Kemudian yang kedua saya buat Sandi Collection ya. Sandi Collection atau ini toko apa, tapi buat aja lah. Jalan Jalan Merdeka deh. Jalan Merdeka Raya, Tangerang. Kemudian Sandi Collection ini menjual perlengkapan muslim ya. Perlengkapan muslim. Kemudian daftar pembeli. Yang mau beli itu tokonya adalah Muslim Store dan kemudian nomor teleponnya. Sandi Collection Jalan Merdeka Raya Tangerang, perlengkapan Muslim Store Medan. Oke, saya buat di sini 3 aja biar nggak terlalu panjang, karena masih ada 2 tabel lagi yang akan saya buat. Jadi kemudian di sini apa lagi ya? Kak Bani deh. Kak Bani. Dia di jalan Kapten Sumarson. Wow. Ejeknya adalah nama jalannya. Kemudian dia menjual khusus jilbab. Jadi di Ratman ini dia menjual khusus jilbab.
Kemudian saya buat yang mau beli itu hijab store tebing tinggi ini, kemudian nomor teleponnya ya gitulah. Oke. Kak Bani, John Kapten Smarsono, jilbab, hijab besar tebing tinggi. Oke. Kemudian select from penjual. Nah, dia akan seperti ini. Jadi ini udah lumayan lah. Begini maksud saya. Dia ada form penjual. Karena tadi kita di sini kan buat penjual. Ya, jadi udah terpenuhi nama, daftar barang, nomor HP, alamat, dan data pembelinya. Kemudian selanjutnya saya mau buat yang kurir deh, kurir yang kedua. Tapi bisa juga sih kita buat pembeli, ya terserah. Tapi kurir juga bisa kita buat sih. Kita buat aja dulu kurir. Kita pakai tadi use UTS, kemudian create tabel pembeli. Jadi dalam pembeli itu dia ada nama pembeli, tetap ya nama penting. Ini pakai varchar juga 50 nama pembeli. Kemudian setelah nama pembeli ada alamat pembeli, varchar. Ini saya buat 50 juga. Setelah alamat pembeli ada daftar barang dibeli. Jadi barang yang dibeli itu di sini. 50. Setelah daftar barang dibeli, varchar 50, kemudian ada nomor handphone, nomor HP pembeli ya. Pembeli di sini saya buat varchar. Di sini saya buat 13 karena sekarang pakai GSM ya ampun. Pokoknya saya buat 13 aja. Dan ditutup. Oke. Kemudian membeli. Oke, kemudian tinggal kita insert tentukan aja pembeli. Kemudian kita masukin. Di sini saya buat nama pembelinya karena tadi toko Ahmad Isa, saya buat ini. Kemudian alamat pembelinya itu Jalan Sutomo. Kan tadi di Kisaran, Jalan Sutomo, Kisaran. Nomor terserah kita deh mau buat rekodnya apa ya. Kemudian daftar barang yang dibeli. Jadi toko Ahmad ini pengen beli barang. Tadi kan di toko Bonita ini dia jual spray dan back cover. Jadi si Lini ini pengen beli spray dan back cover untuk dijualnya. Kemudian tinggal masukin nomor handphone. Oke, ditutup. Tinggalin Jalan Sutomo spray makeup. Oke. Kemudian yang kedua tadi hijab Muslim Store ya, Muslim Store Medan. Jadi saya buat gini deh nama pembelinya. Kemudian di jalan Medan nomor 23. Iya aja. Kemudian yang dijual tadi apa aja? Perlengkapan muslim ya, perlengkapan muslim. Yang dijual perlengkapan muslim. Jadi si Gina ini pengen beli itu cuman gamis aja, gamis dan baju koko deh.
baju koko, kemudian kasih nomor handphone. Oke, pas. Kemudian selanjutnya ada supaya tadi hijab ya, Fitri aja. Jalan apa ya? Jalan Maria nomor 145 tebing tinggi. Tebing tinggi. Kemudian tadi kan jual jilbab, jadi dari sini beli jilbab. Kemudian nomor handphonenya ditutup Fitri. Jadi tinggal kita pembeli ya, seperti ini jadinya. Oke, setelah itu kan tadi ada penjual, ada pembeli, terus di tengah-tengahnya ada kurir tuh. Nah, sekarang kita buat kurir. Use apa tadi? TS ya, create tabel kurir. Kemudian kurir tadi kita bilang dia cuma butuh 3 ya, jadi ada daftar pembelinya. Ini diambil dari field yang ada di penjual, bisa baca 50. Kemudian setelah daftar pembeli ada alamat pembeli. Alamat pembeli ini diambil dari si pembeli. Voucher 50 juga. Kemudian ada nomor HP si pembeli juga. Ini diambil dari si pembeli. Dari si pembeli yang tadi dan recordnya. Nomor handphone terus. Jadi sepertinya ada daftar pembeli, alamat pembeli, nomor HP pembeli. Oke, seperti ini. Kita tinggal insert into ke dalam kurir, kemudian halus. Tinggal kita masukin ya. Tadi daftar pembeli kan, daftar pembelinya itu tadi kita cek aja di atas ini, daftar pembeli. Jadi daftar pembelinya itu ini Toko Ahmad Kisaran, Muslim Store Medan, dan Hijab Store Tebing Tinggi. Dan kita masukin ke sini Toko Ahmad Kisaran. Ini berarti tadi Toko Ahmad Kisaran. Ini daftar pembeli ya, bukan nama pembelinya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak terlalu butuh nama pembeli, karena barang ini kan dari toko ke toko. Kayak tadi penjualnya ini kan nggak butuh nama penjual, dia cuma butuhnya itu nama tokonya. Jadi kayak dari toko Bonita ke Toko Ahmad Kisaran gitu loh. Jadi dia nggak butuh nama si pembeli ini. Cuman untuk kayak si pembeli itu menerangkan saya ini loh selending dari Toko Ahmad Kisaran gitu aja gitu. Jadi ya butuh juga, cuman dia butuhnya itu di tabel pembeli. Kalau di tabel kurir dia tuh nggak terlalu dibutuhkan. Jadi di tabel kurir ini sebenarnya kayak apa ya, mix dari tabel penjual dan pembeli, biar ya lebih dicari yang mana yang lebih important gitu. Jadi yang lebih important menurut saya kalau di kurir itu ya cuman daftar pembeli, alamat pembeli, dan nomor HP pembeli. Jadi Toko Ahmad Kisaran, kemudian jadi kan di sini Toko Ahmad Kisaran Jalan Sutomo ya. Alamatnya tuh di Jalan Sutomo Kisaran nomor 125. Kemudian tinggal masukin aja tuh nomor HP yang di sini 08
masukin aja yang bisa dimasukin untuk amat besaran. Jadi dia cuma butuh 3 karena kenapa si kurir itu nggak butuh daftar barang apa yang dibeli dan daftar barang apa yang dijual, itu dia nggak butuh karena dia cuma si pengantar gitu loh. Dia cuma butuh daftar pembelinya siapa, ini maksudnya kayak tujuannya itu siapa, dari siapa ke siapa gitu, dia cuma butuh itu. Kemudian ada tadi Muslim Store Medan, kemudian Jalan Merdeka Medan nomor 23, kemudian nomor HP-nya 089876543213. Tinggal kita ikutin aja yang ada di sini, yang nomor HP pembeli, alamat pembeli, dan yang tadi itu store-nya itu. Muslim Store Jalan Medan, oke. Kemudian yang terakhir tadi hijab store lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ini hijab store tebing tinggi ini Jalan Maria Ulfa nomor 145 tebing tinggi. Agak besar ya. Ini Medan dulu, saran dulu, baru nomor dulu. Apa deh, pokoknya kayak gitu, intinya kayak gitu. Alamatnya nggak penting sih, entah ada entah nggak di tebing ini alamat kayak gini. Kemudian tinggal nomor HP-nya aja, 081231412131. Ini kita tinggal ikutin aja. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita select from dari tabel kurir. Ya ampun, select from kurir. Oke, jadi di sini saya sudah membuat 3 tabel, dan tabel-tabel ini menurut saya berelasi antara satu dengan yang lain. Jadi jika tidak ada kurir, maka tidak ada penjualan atau tidak ada pengiriman, tidak ada packing. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya ingin menampilkan dari awal select from. Yang pertama itu penjual, select from penjual. Jadi seperti ini, biar lebih jelas yang mana berhubungan. Jadi penjual, kemudian saya letakkan pembeli, select from pembeli, kemudian saya letakkan lagi select from kurir, seperti ini. Jadi kenapa saya pilih cuman daftar pembeli, alamat pembeli, dan nomor pembeli seperti yang saya jelaskan tadi. Kurir cuman butuh itu. Kurir nggak butuh daftar barang apa yang dijual, dan kurir nggak butuh nama si pembeli, nggak butuh, karena memang ini kan kayak penjualnya itu dari toko ke toko gitu, dari toko besar ke toko-toko kecil yang ada di daerah-daerah. Jadi ya menurut saya berelasinya itu seperti itu, daftar pembelinya itu saling berelasi, alamatnya itu yang membuat relasikan itu kurir menurut saya. Jadi mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.